Apa peradaban paling tua di dunia? Banyak yang menyebut Sumeria, Mesir kuno, ya, Indus, Mesopotamia, tapi kerajaan ataupun peradaban paling kuno adalah peradaban Sunda. Karena kerajaan Sunda adalah kerajaan yang paling tua. Ya, bisa disebutkan ya, peradaban yang baru diketahui yang paling tua itu adalah terbongkarnya ya Gunung Padang, situs Gunung Padang yang bahwasanya ya tersusun batu-batu andesit yang berbentuk balok yang disusun bertingkat-tingkat yang usianya ditafsir sampai 80.000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu adalah kerajaan kedua yang paling tua, tapi kerajaan yang pertama yang paling tua di peradaban di dunia ini adalah Salaka Nagara yang terletak di Gunung Salak ya, yang itu belum digali, belum ditemukan, baru ketemunya ini Gunung Padang nih. Tapi peradaban yang paling tua itu Salaka Nagara yang usianya lebih tua daripada situs Gunung Padang ya yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, ini adalah runtutan ya, kerajaan-kerajaan peradaban-peradaban yang tua. Yang pertama Salaka Negara, Gunung Padang, dan kemudian adalah situs Gunung Galunggung yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kalau kita meruntut ke dalam sejarah yang dituliskan orang-orang Eropa, orang-orang Barat, kerajaan Sumeria ataupun Mesopotamia ya, di wilayah Mesopotamia itu umurnya baru 3.000 tahun sebelum Masehi. Kerajaan Mesir kuno baru 3.100 sebelum Masehi. Kerajaan Indus yang ada di wilayah Harappa itu umurnya baru 2.600 sebelum Masehi. Ya, kerajaan Mesopotamia awal yang ada di wilayah Arkadia itu umurnya baru 2.334 sebelum Masehi. Ya. Jadi kalau dibanding dengan situs Gunung Padang aja masih tua situs Gunung Padang yang usianya diperkirakan 80.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau para arkeolog ya, para sejarawan itu mau membongkar yang ada di Salaka Nagara, di Gunung Salak, yaitu usianya lebih tua daripada situs Gunung Padang. Itu peradaban yang paling kuno. Karena apa peradaban paling kuno? Karena itu adalah kerajaan pertama yang memang diciptakan di muka bumi ini, yang dibuat oleh Nabi Syed alaihissalam, yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini, kalau kita merujuk pada hadis ya, bahwasanya Nabi Adam itu diturunkan di Indonesia ya, tepatnya adalah di situs Gunung Purba yang ada di kawasan Bandung. Karena pada zaman dahulu sebelum tempat yang paling tinggi itu adalah Gunung Sunda Purba yang ketinggiannya adalah 17.000 lebih ya mdpl yang kemudian meletus dan terbuatlah sebuah kaldera ya, Danau Purba. Kemudian Danau Purba itu sudah meresap ke bumi. Jadilah saat ini kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Makanya terlihat sekarang seperti mangkok ya. Bentuknya ya, kalau kita lihat dari Google Maps itu seperti mangkok karena tadinya itu adalah Gunung Purba kuno ya, Gunung Sunda Purba yang meletus, kemudian letusannya ini membuat kaldera ya, ketika air hujan turun itu menjadi danau berpuluh-puluh ribu tahun kering dan merubahnya menjadi ya kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Seperti halnya Gunung Toba Purba ya, sekarang itu kan Danau Toba, dulunya itu gunung meletus jadi kaldera gitu ya, kawah gitu, terus terisi oleh air hujan, jadilah Danau Toba.
Jadi nggak menutup kemungkinan nanti suatu saat Danau Toba itu mengering, ya akhirnya menjadi daratan, seperti halnya kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah, kalau di Sunda, Nabi Adam sendiri itu dikenal dengan nama Eyang Sastra karena beliau ini adalah mengerti segala bahasa yang ada di muka bumi. Jadi kalau Nabi Adam hidup di zaman sekarang, dia tidak akan susah untuk berkomunikasi dengan anak keturunannya. Dia bisa bahasa apapun, bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Chinese, semua bahasa dia menguasai karena memang dia adalah Eyang Sastra. Jadi segala bahasa dia kuasai. Nah, tadi ya dibalik lagi ke Nabi Syed yang memang menjadi raja pertama yang ada di dunia, ya raja sekaligus nabi yang mendirikan kerajaan Salakanagara ataupun bisa disebut adalah negeri perak. Jadi memang bisa banyak perak yang memang dihasilkan oleh kerajaan Salakanagara. Nah, Nabi Syed ini adalah orang pertama yang mengajarkan cara menulis. Cara menulis. Jadi bahasa yang diajarkan oleh Nabi Adam ini ya, terus juga kemudian Nabi Syed dengan kelebihannya ini mengajarkan cara menulis ya. Awalnya itu ditoreh dengan kuku ataupun dipahat. Nah, kemudian diteruskanlah ilmu pengajaran baca dan tulis ini oleh Nabi Idris melalui pena. Jadi pena dibuat pertama kali oleh Nabi Idris alaihissalam. Ya tadi ya Kisonggolan disebutkan ya, peradaban tertua itu adalah peradaban Sunda karena memang kalau untuk ya Nabi Adam ya sendiri diturunkan di Gunung Sunda Purba yang kemudian nanti bertemu dengan Ibunda Hawa di Jabal Rahma. Nah itu ya tadi ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang ada di sejarah kerajaan-kerajaan Sumeria kuno yang umurnya baru 3000 tahun sebelum Masehi, Mesir kuno yang baru umurnya 3100 sebelum Masehi, bahwasanya ke Gunung Padang aja, situs Gunung Padang itu perbandingannya sangat jauh. Ya, apalagi ya Mesir kuno ya. Mesir kuno tuh yang piramid itu Giza itu umurnya baru 3100, sedangkan situs Gunung Padang ini umurnya 80.000 tahun sebelum Masehi.